Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Melalui Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali menjumpai Ibu Bapak Saudara terkasih dimanapun berada untuk kita sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia Tuhan di dalam menyertai perjalanan hidup kami. Hari demi hari dapat kami lalui dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kami juga sehati sepikir mempersiapkan hati dan segenap konsentrasi untuk kami dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pernyataan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah pribadi-Mu. Dari sebab itu hamba mohon terang hikmat urapan daripada Roh Kudus mengurapi seluruh pendengar Sobat Maestro dimanapun berada, dan terlebih urapi, kuduskan, layakkan hamba-Mu yang tanah liat ini untuk menyampaikan beberapa pesan firman-Mu melalui perenungan pada kesempatan kali ini. Berbicara dan berkati kami semua ya Bapa, untuk kami bersekutu di dalam kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, kita akan sama-sama masuk dalam satu perenungan yang bertemakan pengharapan dalam salib Kristus. Pengharapan dalam salib Kristus. Bagi orang percaya, salib Kristus itu memberikan pengharapan yang besar. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, salib Kristus itu merupakan satu kehinaan, satu keremehan. Dan salib Kristus itu membuktikan satu kekalahan Yesus Kristus di dalam pelayanannya selama di bumi ini. Bagi orang yang percaya, salib Kristus itu mendatangkan pengharapan. Nah, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Rasul Petrus menuliskan surat ini. Tujuannya apa? Mengingatkan orang-orang percaya, sekalipun mereka harus tersebar, sekalipun mereka harus lari dari tekanan-tekanan karena iman percaya mereka, tetapi Petrus menuliskan surat agar tetap berpengharapan di dalam salib Kristus. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya tetap taat kepada Yesus Kristus. Jadi peringatan ini Rasul Petrus betul-betul tuliskan agar orang-orang percaya sekalipun menghadapi tantangan dan berbagai macam kesulitan tetap memiliki pengharapan akan pengorbanan Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, Petrus memberikan dorongan semangat. Mari kita memuji Allah yang adalah Bapa kita. Kenapa memuji menyembah Allah yang adalah Bapa kita? Karena rahmat-Nya yang besar, karena kasih yang besar,
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kapan Yesus bangkit? Setelah Yesus mengalami kematian, di mana Yesus mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus mati? Karena Yesus harus mati sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, tujuannya untuk menebus dosa umat manusia. Nah, itu di salib itu ada pengharapan yang besar. Kenapa? Karena salib Kristus itu merupakan satu puncak pelayanan Kristus, di mana Yesus Kristus menyerahkan dirinya mati di kayu salib sebagai tebusan bagi umat manusia. Selama hidupnya Yesus melayani. Anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pelayanan yang Yesus lakukan yaitu pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Pelayanan yang Yesus lakukan menyembuhkan orang-orang dari berbagai sakit penyakit. Pelayanan yang Yesus lakukan yaitu mengusir roh-roh jahat yang merasuki orang-orang, membebaskan orang dari roh-roh jahat. Pelayanan yang Yesus lakukan meredakan badai laut. Pelayanan yang Yesus lakukan menjamu ribuan orang hanya diawali dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu bentuk pelayanan daripada Tuhan Yesus. Dan pada puncak pelayanannya, kita sebagai orang percaya mengetahui, mempercayai, meyakini di atas kayu salib itulah Yesus menyerahkan dirinya untuk apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang, menjadi tebusan bagi seluruh umat manusia, dan khususnya mereka yang menghargai penebusan melalui kematian Yesus, penebusan melalui pencurahan darah Yesus. Mereka itulah yang mengalami kuasa kebangkitan. Ya, maka Petrus katakan di sini, karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali, membangkitkan rohani kita oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Puji syukur kepada Tuhan. Itu kuasa salib yang menunjukkan saat Yesus mati. Tetapi Yesus mati pada hari ketiga dia bangkit. Nah, itulah kuasa kebangkitan yang membawa kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Kuasa kebangkitannya yang mengalahkan maut, membangkitkan kerohanian kita, dan menjadikan kita ciptaan baru, pribadi yang penuh harapan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang keempat, harapan yang seperti apa? Nah, Petrus tuliskan 1 Petrus 1 ayat yang keempat katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Puji Tuhan, inilah pengharapan kita. Sebagai apa? Sebagai ciptaan baru. Pengharapan akan sesuatu yang bersifat kekal, yang tidak bisa cemar, yang tidak dapat menjadi layu, tempatnya pun di surga. Puji Tuhan. Ini pengharapan karena kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Karena kuasa kita dilahirkan sebagai ciptaan baru. Petrus juga mengajarkan, selama kita hidup dalam pengharapan itu, ketahuilah ibu bapak saudara terkasih, kita terpelihara oleh kuasa Allah. Kita dipelihara, kita dijaga, kita dicukupkan dalam anugerah kuasa Allah yang besar. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah
Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini Petrus menjelaskan pengharapan sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali. Pengharapan karena orang yang menghargai kuasa salib Kristus. Pengharapan di dalam kuasa salib Kristus membuat kita hidup di dalam dunia ini menanti pengharapan yang dijanjikan itu. Dalam penantian itu kita dipelihara, kita dijaga di dalam kekuatan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini perlu kita jangkau dengan iman. Ini perlu kita imani dengan segenap iman yang betul-betul penuh pengharapan. Jadi ibu bapak saudara terkasih, selama kita hidup di dalam dunia ini sebagai ciptaan baru, kita ini dipelihara di dalam kekuatan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Dari sebab itu, ini harus kita miliki. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ibu bapak saudara terkasih, kita hidup dalam dunia yang susah ini, yang penuh dengan tekanan ini, yang penuh dengan badai kehidupan ini. Petrus katakan, bergembiralah akan hal itu. Wah, ini memang luar biasa. Dampak daripada kuasa salib Kristus mengubah duka cita menjadi sukacita hanya karena kita berpengharapan kepada salib Kristus. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita menyadari hidup di dalam dunia ini tidak lepas dari penggoda, tidak lepas dari pencobaan-pencobaan. Petrus pun menerangkan, seringkali kita menghadapi godaan dari pencoba. Iblis itu penggoda, iblis itu pencoba, memanahkan kekhawatiran di dalam hati kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Seringkali kita menghadapi kekhawatiran, menghadapi hari esok. Bagaimana lusa? Bagaimana minggu depan? Bagaimana kita hidup bulan depan? Bagaimana kita hidup tahun depan? Ini masa yang sukar. Kalau kita dengar berita-berita yang hingar-bingar tersebar dan terdengar di sekitar kita, seringkali itu membuat kita menjadi cemas, menjadi khawatir. Hei orang-orang percaya, mari kita tetap teguh di dalam pengharapan akan salib Kristus. Solusinya bagaimana? Petrus memberikan solusi, serahkan segala kekhawatiranmu. Kepada siapa? Kepada Dia. Kepada Dia yang kita harapkan, kepada Dia yang kita andalkan, yaitu Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita, yang sudah memperdamaikan kita dengan kasih Allah Bapa di surga. Berharaplah kepada kuasa Allah, kuasa Allah yang adalah Bapa kita, yang berkuasa bertahta dalam kerajaan surga, kerajaan yang kekal, kerajaan yang tak tergoncangkan oleh apapun. Berharaplah, yakinlah, kita terpelihara. Puji syukur kepada Tuhan.
Dan kita mesti sadar akan ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bagaimana kita mengatasi rasa khawatir kita, rasa cemas kita? Petrus katakan, lawanlah, singkirkan kecemasan itu. Dengan apa? Dengan iman. Dengan iman yang teguh. Dengan pengharapan akan pengorbanan Kristus. Setelah dia menyelesaikan penebusannya bagi umat manusia pada hari ketika dia bangkit. Kuasa kebangkitannya membuktikan maut dikalahkan. Tidak ada kuasa manapun yang sanggup menandingi kuasa Allah. Dan kuasa pemenang itulah yang memelihara kita. Kuasa pemenang itulah yang menjaga kita. Puji syukur kepada Tuhan. Bersyukur dan bersukacitanya jika kita tetap memiliki pengharapan di dalam kuasa salib Kristus. Kita perlu membangkitkan pengharapan kita. Kita perlu merawat pengharapan kita. Agar kita tidak terkecoh. Agar kita tidak terkena oleh panah api si penggoda. Yaitu seringkali memberikan kepada kita berbagai macam kekhawatiran. Ketika kita khawatir, ketika kita cemas, hilang pengharapan kita. Ketika kita kehilangan pengharapan, di sana si penggoda mulai kembali mencengkram kita, menguasai kita. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, mari kita alami proses pemurnian iman. Jika Allah mengizinkan kita menghadapi berbagai pencobaan, ketahuilah semuanya itu merupakan bagian proses perjalanan kehidupan kita sebagai umat tebusan Tuhan. Agar apa? Kita dipersiapkan menjadi satu pribadi yang utuh, yang kudus, yang berkenan dan tak bercela di hadapan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Sebagaimana ketika kita sekolah, kita kuliah, harus menghadapi ujian. Supaya apa? Kita mengalami satu peningkatan. Pengetahuan kita makin bertambah. Kalau kita tidak pernah mengalami ujian, kita tidak pernah merasakan adanya peningkatan prestasi belajar kita. Justru melalui ujian demi ujian, kita mengalami tahapan-tahapan yang terus meningkat dalam prestasi pendidikan kita. Demikian juga dengan halnya iman dalam hal pengharapan. Tuhan ingin supaya kita makin hari tambah cinta Yesus, tambah berpengharapan kepada Yesus. Kita coba akan lihat kembali di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wah, haleluya. Ini Petrus tuliskan. Maksud semuanya itu. Maksud kita terpelihara dengan kuasa Allah, namun tidak lepas dari berbagai pencobaan-pencobaan. Seringkali kita berkeluh kesah, katanya kita dipelihara dengan kuasa Allah. Tapi kalau kita menghadapi pencobaan, ibu bapak saudara terkasih, pahami. Ketika kita menghadapi pencobaan, tidak berarti bahwa kita di luar pemeliharaan Tuhan. Tidak berarti bahwa Tuhan lupa akan janjinya tentang kesetiaannya memelihara kita.
Justru dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah bagian proses iman yang dimurnikan. Kehidupan umat Tuhan yang dimurnikan. Kenapa? Karena kita ini orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi garam yang memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitar kita. Dan menjadi terang bagi dunia. Bagaimana kita dapat menjadi garam dan dapat menjadi terang jika kita tidak mengalami pemurnian? Tidak mungkin. Garam itu kalau tidak mengalami pemurnian tidak bisa menjadi garam. Harus mengalami satu proses. Terang itu pun harus mengalami proses agar bercahaya dan makin bercahaya. Puji syukur pada Tuhan. Jadi Petrus mengatakan, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian iman kita harus terbukti dari hari ke hari. Dari sebab itu jangan sampai kita berhenti akan pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu, yang sudah membebaskan kita, yang sudah menebus kita, yang sudah membenarkan kita sehingga kita benar di hadapan Allah dan hidup dalam perkenan Allah. Kita perlu terus memurnikan iman pengharapan ini agar kita tetap hidup dalam perkenan Tuhan. Sekalipun kita menghadapi godaan, menghadapi pencobaan, yang tadi salah satunya iblis seringkali membuat hati kita menjadi khawatir. Singkirkan kekhawatiran. Caranya menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia yang kita harapkan, yang kita andalkan. Puji syukur kepada Tuhan, sehingga di dalam menjalani hari-hari yang kita lalui ini, kita tetap memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Apapun berita yang hingar-bingar yang seringkali membuat kita kecil hati, tawar hati, tetapi dengan pengharapan akan salib Kristus, saya yakin kita tetap disegarkan, kita tetap terpelihara oleh kuasa Allah yang besar. Puji syukur kepada Tuhan. Mari ibu bapak saudara terkasih, biarlah melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, kita betul-betul diberikan tujuan pengharapan kita, yaitu kepada salib Kristus yang nilainya luar biasa, bernilai kekal. Berbeda dengan berharapkan pada materi-materi, tetapi kita berharap pada salib Kristus yang membawa kita masuk di dalam pemeliharaan oleh kuasa Allah selama kita hidup dalam dunia ini. Dan pada akhirnya ketika kita harus meninggalkan dunia ini, kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan daripada Yesus Kristus saat Dia menyatakan dirinya bagi kita. Puji syukur pada Tuhan, tetap berpengharapan dalam salib Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu memberkati setiap pribadi, Sobat Maestro dimanapun berada, yang saat ini bersekutu bersama di dalam kuasa firman-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang membangkitkan iman dan pengharapan bagi kami semua. Sehingga kami umat tebusan-Mu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau bebaskan, yang sudah Engkau kuduskan, yang Engkau jadikan kami sebagai ciptaan baru yang terpelihara oleh kuasa Allah, tetap tinggal dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.